Bapa di surga, kami hendak memuliakan nama Tuhan. Sebab siapakah kami? Kami hanyalah debu tanah yang dibuat Tuhan atas kuasanya dan kedaulatannya sendiri. Siapakah kami? Kami adalah manusia yang tak berguna apabila Tuhan tidak pakai kami. Kami mau jadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami untuk pendengaran firman yang kali ini kami akan dengar. Roh Kudus kiranya memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmah, pengertian, menyadarkan kami akan dosa kami, dan kemudian mengubah hidup kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Nah, semoga pagi ini badannya sehat, tadi malam istirahatnya cukup, dan hari ini boleh bersemangat mendengarkan firman Tuhan beribadah. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah menjadi alat yang mulia, sesuai yang sudah diberikan oleh Pak Pendeta, jadwal yang rutin bulan ini untuk kita. Temanya kali ini adalah menjadi alat yang mulia. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 20 sampai 24. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 20 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu bisa ikuti dalam hati. Ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah dipersiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dan 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dan 21 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara, saudara-saudara, menjadi alat yang mulia. Apabila kita berpikir menjadi alat yang mulia, sebagian orang mungkin akan langsung mendapatkan ide. Apa idenya? Menjadi alat yang mulia. Langsung akan menggambarkan menjadi alat yang mulia itu pasti berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang mengagumkan.
Atau mungkin dalam konteks kekristenan, saudara-saudara, menjadi alat yang mulia selalu digambarkan dengan pekerjaan penginjilan, pelayanan gereja, atau mungkin pekerjaan mulia itu hanya digembar oleh seorang hamba Tuhan. Banyak juga orang yang menganggap pekerjaan mulia itu hanya diemban oleh orang-orang yang memegang jabatan rohani. Begitu pula ada orang yang beranggap bahwa kegiatan-kegiatan rohani adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tapi saudara, sayangnya saudara, Anda hari ini Anda mungkin masuk di dalam gereja kita adalah teologi reform. Saya agak tergelitik ketika beberapa waktu yang lalu ada teman, ketika kami mengikuti satu seminar Roh Kudus oleh Pak Stephen Tong dan kawan-kawan di GRI. Kami keluar dan beristirahat. Satu teman bertanya, gereja kita ini apa sih? Gereja kita ini apa? Ada teman yang jawab, kita ini kayaknya ini Pentakosta karismatik. Saya tergelitik. Sinode sudah menegaskan kepada kita waktu camp keluarga 2018 yang lalu, kita ini adalah gereja reform, kita ini adalah Calvinis. Nah saudara, sayangnya kita masuk di dalam gereja Calvinis, gereja teologi reform. Teologi reform yang dianut oleh gereja kita akan segera membantah pemikiran seperti ini, bahwa hamba Tuhan, jabatan hamba Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara, teologi reform mengatakan semua pekerjaan adalah pekerjaan yang baik yang akan digunakan oleh Tuhan. Bukan saja hanya hamba Tuhan, bukan saja hanya penginjil, bukan saja hanya pekerja gereja. Anda dimanapun bekerja, Anda dimanapun akan mengerjakan pekerjaan Anda, itu adalah pekerjaan yang akan dipakai Tuhan melalui Anda. Saudara-saudara, bagi kita yang bangga dengan jabatan-jabatan rohani kita, mari sekarang kita bertobat. Saudara, kita tidak lebih dari orang lain. Kita tidak lebih dari orang yang mungkin dia kerja sebagai buruh kecil itu, buruh yang tidak dianggap. Saudara, tidak ada yang eksklusif dalam gereja. Saudara, teologi reform mengatakan bahwa semua pekerjaan dan profesi atau jabatan yang harus kita kerjakan di dunia ini adalah bagian dari mandat Tuhan kepada kita. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan derajat antara menjadi pendeta atau menjadi guru, menjadi pemimpin perusahaan atau menjadi aktivis rohani. Semuanya sama, semuanya dipakai oleh Tuhan. Keduanya tetap sama-sama pekerjaan yang Tuhan mandatkan untuk kita, dan kita harus mengerjakan itu. Kita harus mengerjakan. Saudara, Alkitab sendiri menegaskan dengan jelas bahwa pekerjaan-pekerjaan mulia tidak bisa didefinisikan dengan hal-hal seperti ini, hal-hal yang hanya sebatas hal-hal rohani, terlihat seperti rohani. Ada sesuatu yang besar yang harus kita pahami, saudara. Menjadi alat yang mulia bukan hanya sekedar kita berpikir apa pekerjaan yang diperkenan Tuhan, apa pekerjaan yang dimaui oleh Tuhan, apa pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Saudara, akan sangat dangkal apabila kita hanya berpikir pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baik dan mulia, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang buruk. Sangat dangkal. Karena Alkitab juga tidak membahas hal-hal itu. Alkitab dan zaman Alkitab langsung akan mengkonfrontasi kita, melawan kita dengan pemikiran semacam ini. Alkitab tidak membahas kamu baiknya kerja di mana, kamu baiknya kerja sebagai apa. Tapi Alkitab mengatakan ada prinsip yang harus kamu pelajari ketika kamu hidup di tengah-tengah dunia. Saudara, Alkitab sendiri dengan jelas mengatakan bahwa hal ini bukan hal yang remeh. Ada prinsip yang harus kita tahu. Dan prinsip itu adalah sifat dari keberdaulatan Allah. Ya, Allah itu berdaulat atas kita, atas ciptaannya. Jadi berkaitan dengan tema ini, saudara, kita tidak akan membahas apa saja pekerjaan. Mungkin pendeta mulia, buruh tidak mulia, jadi ibu rumah tangga kurang mulia sedikit. Tidak, kita tidak akan bahas itu. Asal saudara, Alkitab memberi kita gambaran tentang bagaimana kita harus mendapatkan prinsip-prinsip ketika kita hidup di dalam dunia. Kita harus teguh di dalam
dunia sebagai anak-anak. Maka saudara, setidaknya ada tiga hal. Yang boleh kita akan pelajari pada hari ini. Pertama adalah, mari kita baca ini ya. Saya akan bacakan ini. Menjadi alat yang mulia. Menjadi alat yang mulia itu harus berdasarkan intervensi Allah. Apa artinya intervensi? Intervensi adalah Allah sendiri yang melakukannya, yang berkontribusi di dalamnya. Allah sendiri yang mengaturnya. Jadi alat yang mulia, seorang dianggap mulia itu karena Allah sendiri yang mengaturnya. Allah sendiri yang menetapkannya. Nah saudara, dalam poin pertama ini, Alkitab ini ingin menegaskan kepada kita. Dalam Roma pasal 9 tadi yang kita baca pertama itu, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dianggap mulia oleh Allah dengan kekuatan atau kebaikan manusia sendiri. Pertama, tidak ada seorang pun yang mulia. Manusia tidak ada yang mulia karena dia kuat, karena dia hebat, karena dia punya pemikiran, karena dia berhikmat, atau karena dia punya jenjang pendidikan yang tinggi. Mau Anda profesor, mau Anda adalah seorang doktor filosofi di universitas mana, Cambridge atau di mana nih, di mana? Ya, Oxford University yang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang. Saudara, mau Anda pintar, mau Anda bodoh, mau Anda buruk, mau Anda baik, Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada usaha yang dapat menarik hati Allah untuk menjadikan manusia menjadi mulia. Saudara, manusia sangat rusak. Ya, manusia sangat rusak. Ketika jatuh di dalam dosa, manusia langsung kehilangan relasi dengan Allah, menjauh dari Allah. Allah yang tadinya dekat, kemudian Allah menjauh. Itulah yang disebut oleh Paulus dalam Roma pasal 3. Mari kita baca. Roma pasal 3. Itulah yang disebut oleh Paulus dalam Roma pasal 3. Dia bilang begini dalam ayat yang ke-10. Saya akan baca sampai ayat yang ke-12. Paulus menegaskan kepada kita, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Saudara, itulah yang disebutkan oleh Paulus di dalam dunia ini. Tidak ada yang dianggap benar dan baik oleh manusia, oleh Allah. Karena Allah melihat kecenderungan hidup manusia itu adalah berdosa. Mau dia memberi sedekah kepada kepada orang miskin, Tuhan memperhitungkan itu sebagai perbuatan yang dicemari oleh dosa. Saudara, tidak ada perbuatan baik yang sempurna. Semua sudah dicemari oleh dosa. Nah, saudara, Feuerbach ini adalah seorang ateis, akademisi ateis. Dia adalah seorang yang pintar sekali. Ia menyerang kekristenan dan tentunya agama-agama. Ia mengatakan begini, manusia menciptakan proyeksi sendiri mengenai Allah untuk disembah-sembah sendiri. Ini Feuerbach, seorang ateis, tidak percaya ada Allah. Paulus mengkonfirmasi ini. Paulus mengatakan manusia itu tidak ada satupun yang mencari Allah. Dalam bacaan kita tadi, tidak ada satupun yang mencari Allah, karena manusia itu sudah rusak. Lalu kemudian karena ia jauh daripada Allah, ia kemudian membayangkan Allah itu apa dan seperti apa. Kemudian ia membuat baginya patung, ia membuat baginya sesembahan, ia membuat baginya sesuatu yang dianggapnya, oh, ini sesuatu yang ada Allah di sini, ada Tuhan di sini.
marilah aku sembah. Saudara-saudara, ini ada benarnya juga walaupun dia adalah seorang ateis ya, Feuerbach ini. Saudara-saudara, mari kita koreksi diri kita. Saudara-saudara, kekristenan bukan agama yang membayangkan Allah. Kekristenan bukan agama yang memikirkan Allah itu siapa. Tapi kekristenan adalah agama yang Allah sendiri datang menunjukkan dirinya kepada kita. Jadi kita tidak memikirkan Allah. Ketika kita ada di dalam gereja sekarang ini, percaya kepada Kristus, artinya kita sedang mengakui bahwa Allah yang menunjukkan diri kepada kita, bukan kita yang membayangkan Allah lalu kemudian kita sembah-sembah sendiri. Ya, amin. Allah yang datang kepada kita, bukan kita yang membayangkan Allah lalu kemudian kita sembah. Oh, bentuk Allah seperti ini. Oh, bentuk Allah ini mungkin seperti daun jambu. Oh, baiklah aku sembah dia. Tidak, tapi Allah sendiri datang dalam bentuk Ia menyatakan kasihnya lewat inkarnasi Kristus. Dia datang sebagai seorang manusia sejati. Lalu kemudian Ia mengatakan, ini loh, ini aku, Allahmu. Kamu sekarang tahu Allahmu. Ini, bukan itu. Itu kamu bayangkan sendiri, lalu kamu sembah-sembah sendiri. Saudara, Paulus mengatakan tidak ada manusia yang layak di hadapan. Lalu kemudian begitu pula dengan Yohanes, ya, dalam 1 Yohanes, saudara, pasal 1 ayat 8, ya, yang mengatakan begini, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Saudara, tidak ada kebenaran di dalam diri kita kalau kita menipu diri sendiri dengan mengatakan kita tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa, termasuk Anda dan saya. Kita tidak melihat, kita tidak mengetahui. Mungkin Anda akan melihat saya adalah sebagai seorang yang paling berdosa di antara yang Anda kenal. Kita tidak tahu. Semua berdosa. Saudara, Allah itu berdaulat menurut Paulus. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah. Tapi karena tidak layaknya manusia, maka Allah karena kedaulatannya, Ia mengadakan pemilihan, ya, sejak kekekalan. Saudara-saudara, Tuhan memilih kita. Anda sekarang berada di sini. Saya yakin, saudara-saudara, Anda yang percaya teguh, percaya dengan iman yang teguh kepada Kristus, saya yakin Anda tidak ditarik oleh seorang penginjil, tapi Allah lah yang menarik Anda ke dalam tubuh Kristus. Sekali lagi, Allah, Tuhan sendiri yang menarik Anda ke dalam tubuh Kristus dengan perantaraan seorang penginjil, seorang hamba Tuhan. Jadi Anda sekarang di sini, kalau Anda percaya dengan teguh, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu bukan berarti karena Anda sanggup untuk percaya kepada Allah. Anda tidak sanggup percaya kepada Allah. Anda tidak sanggup percaya kepada Allah. Mungkin ada gereja yang lain akan menekankan free will. Saya sanggup percaya kepada Allah. No, teologi reform bilang kamu tidak ada apa-apa, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kamu harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagimu. Kalau kamu sudah dipilih Allah sejak semula, berarti kamu akan pasti percaya kepada Kristus. Nah, saudara, Allah memilih sebagian, Allah tidak memilih sebagian. Allah memilih sebagian, Allah tidak memilih sebagian. Lalu saudara, pertanyaannya, kalau Allah memilih sebagian, Allah tidak memilih sebagian, berarti Allah adalah seorang yang adalah Allah yang tidak adil. Nggak adil dong. Katanya Allah kasih, tapi kok yang dia pilih setengah, setengahnya enggak, ya kan? Orang-orang penginjil-penginjil yang berasal dari denominasi lain akan menganggap begini. Lo lihat lo, teologi reform itu kok kita mau penginjilan dengan benar, dengan baik, tapi kok mereka bilang setengah dari, bukan setengah, sebagian dari umat manusia tidak dipilih oleh Allah. Lalu ngapain kita menginjil? Saudara, ini sangat terlalu naif. Penginjil-penginjil semacam ini adalah penginjil-penginjil yang sedang mengandalkan kekuatannya sendiri dan sedang memikirkan bahwa ketika seseorang
Ketika ia menginjili orang lain, ia akan dengan pasti akan mendapatkan orang itu dan membawa dia ke gereja. Saudara, kalau Allah tidak menarik dia masuk dalam tubuh Kristus, maka tidak akan percaya kepada Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus ketika ia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku yang memilih. Dan kemudian ia mengatakan setiap orang yang percaya itu akan ditarik oleh Allah Bapa, oleh Bapa kepada. Yang percaya kepada Kristus ditarik oleh Bapa. Saudara, apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Saudara, Matthew Henry dia bilang begini, Eleso on Hanheleo, I will have mercy on whom I will have mercy. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Saudara, jangan menganggap bahwa Anda bisa mengintervensi Allah. Jangan mengatakan, oh Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Tapi kalau kamu tidak dipilih, Anda tidak dipilih, Anda tidak akan datang sini. Saudara, pengakuan mengenai Allah yang berdaulat inilah yang selalu diproklamirkan oleh kitab suci. Allah dapat mengatur segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Allah tidak dapat diintervensi oleh siapapun mengenai penata layanan terhadap ciptaannya. Ya, itu agak kecil, saya nggak bisa baca. Ya, saudara, Paulus menggambarkan Allah sebagai tukang periuk tanah liat atau tanah liat yang bebas menggunakan tanah liatnya untuk tujuan-tujuan yang diinginkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam teologi reform Anda membaca katekismus Westminster, Geneva, atau pengakuan iman Belanda, Anda akan menemukan ini, ya, akan menemukan sesuatu yang disebut dengan double predestination. Ya, itu double predestination kan? Double predestination, predestinasi kan? Kita tidak akan membahas ini secara detail, Bapak Ibu ya. Dan kita berdua saja, Pak Pendeta akan menyusun kepada kita tema-tema doktrin teologi di waktu yang akan datang. Saudara, double predestination. Double predestination mengatakan seperti ini. Di dalam kekekalan, Allah telah menetapkan dan mengetahui siapa saja umatnya yang akan diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu pula Allah telah menetapkan dan mengetahui kepada siapa saja ia akan menahan anugerahnya dan menyerahkan mereka kepada kebinasaan. Double predestination. Nah, saudara, Allah memilih dan Allah tidak memilih. Itu adalah double, ganda. Satu dan dua itu ganda. Double predestination, predestinasi ganda. Jadi kalau Anda ditanya apa itu double predestination, pasti Anda sudah tahu sekarang ya. Saudara, kalau kita bahas ini terlalu detail, ini akan memakan waktu lama. Kita akan membahas apa itu supralapsarian, infralapsarian. Kita juga harus akan membahas single predestination. Kita juga harus membahas pandangan-pandangan dari teologi. Tapi cukup ini saja yang mau saya sampaikan sekarang. Double teologi reform, gereja kita mengakui double predestination. Katekismus Westminster, katekismus Geneva, katekismus Belanda selalu memuat hal ini, double predestination. Saudara, rasanya kita akan memiliki bantahan mengenai ini. Sekali lagi saya ulang pertanyaan orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak adil kalau begitu dong. Ya, kita akan punya bantahan sendiri. Tapi Martin Lloyd Jones, seorang pendeta emeritus, sudah meninggal apa belum ya? Saya juga tidak tahu dia sudah meninggal apa belum. Di Westminster, ya, Westminster Chapel, saudara. Dia mengatakan begini. Saudara, ia mengatakan bahwa seseorang yang menganggap dirinya seorang yang membantah Allah dan mengatakan Allah tidak adil itu sedang tidak menyadari bahwa dia sendiri tidak tahu bahwa adil yang harus
diberikan Allah kepada manusia bukan soal dipilih atau tidak dipilih, tapi dibinasakan. Itu baru adil. Menakutkan. Adil dalam pandangan Alkitab bukan soal kamu dipilih atau tidak dipilih, tapi kamu harus dibinasakan. Itu baru adil. Tapi karena Allah adalah Allah yang penuh rahmat, Dia tidak membinasakan kita karena kedosaan kita. Allah melampaui sesuatu yang kita pikirkan, saudara. Allah melampaui. Saudara, rasanya kita akan membantai, tapi Alkitab sendiri juga mengatakan hal yang lain. Inilah yang dikatakan oleh saudara. Paulus segera menjawab. Ia mengatakan begini dalam Roma pasal 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan Allah. Siapa kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang membentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Kemudian lanjut Roma 9:21, apakah tukang periuk tidak mempunyai, itu dalam bahasa Inggris, kuasa, tidak mempunyai kuasa atas tangannya. Jadi Paulus selalu menggambarkan Allah sebagai Allah yang benar. Saudara, pantaskah kita menuduh Allah tidak adil karena ketetapannya memilih dan tidak memilih orang untuk dimuliakan? Tidak pantas. Saya adalah orang yang tidak pantas. Apabila Tuhan tidak memilih, yang pantas bagi saya adalah dibinasakan. Yang pantas bagi saya adalah dibinasakan. Saudara, Allah menetapkan semuanya itu berdasarkan sifatnya yang berdaulat atas ciptaannya. Mungkin manusia ciptaan mengintervensi ketetapan Allah. Mungkinkah Allah dapat diatur oleh kehendak manusia? Mungkinkah kehendak bebas manusia dengan sempurna menjadikan manusia layak bagi Allah? Mungkinkah perbuatan baik yang kita lakukan dapat merayu Allah untuk mengubah ketetapannya? Saudara, tadi sudah saya sebutkan, Martin Lloyd-Jones bilang yang adil bagi manusia itu adalah dibinasakan. Jadi saudara, apabila dipertimbangkan dari betapa buruknya manusia, maka semua manusia harus jatuh ke dalam penghukuman Allah. Tapi syukur kepada Allah bahwa dalam kemurahan kasih-Nya, Ia tidak membinasakan semua manusia ciptaannya. Ia memberi anugerahnya kepada sebagian orang dan menahannya kepada sebagian yang lain. Saudara, lalu sekarang bagaimana? Bagaimana kita dapat menjadi alat yang mulia? Bagaimana kita dapat menjadi alat yang mulia? Menjadi alat yang mulia tidak berdasarkan kemampuan kita. Saudara, lagi ya, menjadi alat yang mulia tidak berdasarkan kemampuan kita. Kemampuan kita buruk, kita hidup rusak, kita tidak dapat mengerti kehendak Allah yang sempurna. Kita terbatas. Kita tak dapat melakukan kebaikan yang sempurna, dan itu adalah akibat dosa. Menjadi alat yang mulia adalah satu bentuk pernyataan iman, saudara. Satu bentuk pernyataan iman bahwa Allah lah yang menganugerahkan kepadaku kesempatan ini. Allah yang menganugerahkan kepadaku kesempatan ini untuk dimuliakan oleh Allah. Bukan karena aku baik, bukan karena aku kuat, bukan karena aku layak, bukan karena aku punya relasi yang banyak. Allah lah yang berdaulat, bukan kita yang berdaulat memilih Allah. Allah lah yang menetapkan kita. Bukan karena saya ingin menjadi mulia, tetapi karena saya dipilih Allah sesuai dengan kemurahannya untuk menjadi pribadi yang mulia dan melakukan pekerjaan yang mulia. Saudara, saya tergelitik. Saya sering banyak menonton Joel Osteen. Saya tidak tahu dari saudara-saudara ada yang membaca atau mendengarkan dia berkhotbah. Tapi ada satu kutipan khotbah yang menggelikan. I'm redeemed. I am blessed. Aku kuat, aku mampu, aku diberkati oleh Tuhan. Pengertian semacam ini sangat buruk. Allah bilang, you are the worst sinner. Anda adalah pendosa yang sangat buruk.
Kalau Allah tidak menganugerahkannya kepada kita, kita mau jadi apa? Mau jadi manusia tidak berguna. Saudara, kita sering sangat suka juga terhadap teori-teori motivasi, saudara. Bahkan zamannya Instagram, melihat meme di sini ada Mary Liana, melihat meme di sini ada siapa ya? Mungkin ada Tung Desen Warim. Mem di sebelah ada Andri Bongso. Mem di sebelah ada yang sedikit halus dengan theocentric motivation, Eloi Sanuku. Saudara, pengajaran motivasi sekarang ini penuh dengan pengajaran New Age Movement, gerakan zaman baru yang mengatakan manusia punya peluang untuk jadi Allah, punya kemampuan untuk jadi Allah, punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Itu ajaran New Age Movement. Dan motivator menganuti. Menganuti dia. Dia bilang, oh kamu bisa, kamu hebat, kamu pinter. Oh, semua senang. Kamu hebat, kamu pinter, kamu luar biasa. Itu bukan, kita sering melihatnya itu di bisnis training, ya, bisnis training ada trainer itu ya. Kamu adalah pribadi yang luar biasa, kamu pasti berhasil. Saudara-saudara, Alkitab bilang kita adalah manusia yang sangat buruk. Ya. Saudara, apabila kita merasa bangga terhadap diri kita, apa yang kita banggakan? Kalau bukan Kristus yang membuat kita yang menjadi mulia, maka apa yang kita banggakan? Saudara, ada satu pengajaran yang harus kita tahu, namanya double imputation. Ya, double imputation begini: dosaku diimputasi kepada Allah, kepada Kristus, maksudnya. Dan kebenaran Kristus diimputasi kepada. Artinya apa? Dalam salib kita posisinya ditukar oleh Kristus. Kita sekarang layak oleh karena Kristus. Maka saudara, kita bahagia oleh karena apa sekarang? Anda bahagia dan merasa tidak ada Kristus dalam hidup Anda sedang kosong. Anda senang atas pujian suami Anda, tapi Anda tidak melihat Kristus dalam diri Anda. Itu kesenangan yang kosong. Anda senang dengan anak Anda yang punya prestasi yang baik, luar biasa, tapi karena kesenangan Anda tidak ada Kristus di dalamnya, kesenangan itu adalah kesenangan yang kosong. Anda mungkin punya jabatan yang baik, punya jabatan yang gajinya baik, bisa memberkati orang lain, tapi Anda senang, tapi tidak ada Kristus dalam kesenangan itu kesenangan yang kosong. Alkitab bilang kita berharga, mulia oleh karena Kristus yang menjadikan kita mulia, Allah yang menjadikan kita mulia. Manusia yang dipakai sebagai alat kemuliaan oleh Allah adalah manusia yang sadar akan ketidaklayakannya. Sisi lain, ia mensyukuri Allah yang bermurah hati kepadanya karena ia dipilih oleh Allah untuk hidup. Itu yang pertama sih. Allah yang mengintervensi. Bang, bisa jalan sedikit di nomor 2. Saya tulis pada kolom 2 di atas ya. Saudara, yang kedua, menjadi alat yang mulia. Menurut Paulus, menjadi alat yang mulia itu harus melalui proses pemisahan. Ya, mari kita baca 2 Timotius tadi ayat 2 sampai 20. Ayat 2 dan ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Saya bacakan untuk kita. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia,
Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, Paulus menyadari bahwa sesuatu yang mulia tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang kurang mulia atau tidak mulia sama sekali. Jadi dua ini tidak boleh bercampur. Tempatnya tidak boleh berada dalam satu tempat. Karena takutnya nanti ketika dipakai itu bertukar posisi. Alat yang dipakai untuk tujuan yang mulia kemudian tiba-tiba dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Begitu pula sebaliknya. Saudara, pemisahan itu menurut Paulus harus dilakukan oleh yang mempunyai peralatan, mengaturnya dengan baik, menaruh peralatannya secara terpisah untuk keperluannya. Saudara, orang kaya pada zaman dahulu, pada zaman dahulu itu suka punya banyak perabot. Ya, ada mangkuk, ada mungkin gelas, ada piring, ya. Ada dua bahan yang membedakan perabot-perabot ini. Pertama, terbuat dari tanah liat, ya. Kemudian yang kedua adalah terbuat dari metal besi, metal yang baik. Yang terbuat dari tanah liat biasanya dipakai untuk perabotnya untuk tempat sampah, untuk tempat makanan yang tersisa lalu ditaruh di situ. Yang terbuat dari tanah ya. Lalu kemudian yang metal dipakai pada saat ada tamu yang istimewa. Ada tamu yang istimewa, dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Lalu makanannya disajikan dalam peralatan makan itu. Saudara, orang pada zaman dahulu suka mengatur peralatan yang mulia dan kurang mulia, peralatan yang bagus dan peralatan yang kurang bagus. Maka analogi ini dipakai oleh Paulus. Paulus menggunakan analogi ini untuk menjelaskan bahwa umat pilihan dan umat yang bukan pilihan harus dipisahkan oleh Allah. Ya, umat pilihan dan umat bukan pilihan harus dipisahkan oleh Allah. Keduanya memang tetap dipakai oleh Allah, tetapi tetap untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Orang yang bukan pilihan tetap dipakai oleh Allah, tetap memuliakan Allah. Orang yang pilihan juga tetap dipakai Allah, tetap memuliakan Allah, tetapi levelnya berbeda. Yang bukan pilihan untuk yang kurang mulia, yang telah dipilih Allah untuk yang paling mulia. Saudara, itu yang dipakai oleh Paulus. Umat pilihan dipakai oleh Allah untuk tujuan yang mulia, sedangkan umat yang bukan pilihan dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Nah, bagaimana sekarang? Bagaimana Allah bisa memisahkan kita dari orang yang tidak dipilih dan orang yang bukan, yang dari kita yang dipilih dan orang yang tidak dipilih? Saudara, Allah memisahkan kita itu berdasarkan anugerah daripada Kristus. Lanjut. Ya, Kristus adalah pemisah antara orang yang tidak dipilih dan dipilih oleh Allah. Ya, Kristus adalah pemisah dari antara orang yang dipilih dan tidak dipilih oleh Allah. Saudara, Kristuslah yang menganugerah, yang menjadi pembeda antara kita. Ya. Perbedaannya adalah orang pilihan adalah orang yang mengalami penebusan Kristus dan dipersatukan dalam tubuh Kristus serta dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sedangkan orang yang bukan pilihan adalah orang yang kepadanya Allah menahan anugerah khususnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mari kita baca 2 Timotius tadi ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, Paulus menegaskan bahwa orang yang dipisahkan oleh Allah melalui kehadiran Kristus seharusnya mampu meneladani Kristus dalam ketekunan, kekudusan, dan kesetiaan. Kita mungkin bingung, saudara. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita dipilih atau tidak dipilih Allah? Bingung kan? Aku dipilih kan? Aku tidak dipilih kan? Bingung. Jawabannya, Paulus menjawab tadi. Meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Saudara, Yohanes mengatakan pekerjaan Roh Kudus itu adalah memeteraikan orang kepunyaan Allah.
Begini saudara, pada zaman Romawi kan masih zaman perbudakan. Jadi hamba dan tuan itu selalu mengadakan perjanjian. Pada seorang hamba ada satu stempel. Stempelnya itu dibuat dari besi panas, ditempel di sini. Lalu kemudian entah di badan mana yang diikatkan. Tempel, lalu kemudian luka. Luka itu membekas. Oke, membekas. Dan kelihatanlah itu stempel tuannya. Kelihatan itu stempel tuannya. Itu meterai dari tuannya. Nah, saudara, ketika budak ini keluar dari rumah tuannya, melarikan diri, budak ini tidak akan hilang. Dia mau kemana, dia tidak akan hilang. Dia ditemukan oleh prajurit, kembali ke tuan. Kamu adalah milik orang ini. Yohanes menggunakan analogi ini. Roh Kudus adalah meterai bagi orang kepunyaan Allah. Jadi orang kepunyaan Allah tidak mungkin hilang dari genggaman Allah. Roh Kudus sifatnya menetap dalam diri kita, tidak keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Ya, saudara, jangan doanya gini, Roh Kudus datanglah dalam hidupku. Padahal kalau Anda sudah percaya kepada Roh Kudus tidak akan meninggalkan. Kepada Kristus, Roh Kudus tidak akan meninggalkan Anda. Saudara, ini adalah stempel Tuhan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara, seorang yang telah dimeteraikan Roh Kudus tidak mungkin lepas dari genggaman Allah. Begitu pula seorang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus tidak mungkin berkomitmen untuk menenggelamkan diri dalam perbuatan dosa. Pekerjaan Roh Kudus yang lain adalah menginsyafkan diri, menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa. Nah, saudara, Roh Kudus mendorong setiap orang untuk tekun dalam kekudusan, menyadarkan perbuatan dosa. Seseorang yang dipilih oleh Allah harus menghindarkan perbuatan yang tercela dan segera bertobat ketika terjatuh. Lagi ya, Roh Kudus mendorong setiap orang untuk tekun dalam kekudusan, menyadarkan perbuatan dosa. Seseorang yang dipilih oleh Allah harus menghindari perbuatan yang tercela, yang jahat itu, dan segera bertobat ketika terjatuh. Saudara, akhirnya kita sekarang tahu bahwa umat pilihan Allah yang dipakai untuk tujuan yang mulia mestinya meneladani Kristus dalam ketekunan, kekudusan, dan kesetiaannya. Tentunya itu saudara bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang membuat kita sanggup untuk melakukan perbuatan yang kudus dan ketekunan. Saudara, saya mengajak kita untuk mengoreksi diri kita. Apabila kita percaya ada Roh Kudus dalam diri kita dan kita telah dimeteraikan oleh Allah sebagai tanda bahwa kita adalah orang pilihan dan kepunyaan Allah, maka seharusnya kita dapat mengoreksi diri kita terhadap perbuatan dosa yang kita perbuat. Saudara, Anda, saya yang berkomitmen di dalam dosa adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Orang yang dianugerahkan Roh Kudus di dalam dirinya semestinya mengalami pergulatan yang besar terhadap dosa. Sekarang saudara, apa dosa yang kita nyamani dalam hidup kita? Mungkin bertahun-tahun kita tidak pernah sadar kita harus bertobat. Mungkin sepanjang hari kita mengulang-ulang dosa itu sehingga kita nyaman. Ini bukan sesuatu yang ini bukan dosa lah. Saudara, kalau Anda segera disadarkan ini perbuatan dosa, Anda harus sadar itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena Anda mampu menyadari dosa, tapi Roh Kudus yang menyadarkan Anda. Lagi ya, Anda jangan sampai mengeraskan hati. Anda mengerjakan perbuatan dosa, lalu kemudian di sisi lain hati Anda ada sesuatu yang lalu kemudian mengatakan kepada Anda jangan lakukan itu. Saudara, itu bukan karena Anda mampu, itu karena Roh Kudus yang mengatakannya kepada Anda, kepada kita. Semua orang mampu menyadari dosa, bukan karena dia mampu mengetahui dosa, tapi karena Roh Kudus menyadarkan dia akan dosa yang dia perbuat. Saya yakin setiap orang dari kita itu punya dosa yang kita nyamani sendiri. Ya. Saudara, koreksi diri. Apa jangan-jangan kita selalu datang beribadah, yang datang sekarang rutin beribadah, tetapi kita tidak pernah merasa bahwa kita harus bertobat.
Agak miris ya. Datang ke gereja tapi tidak pernah merasa kita harus bertobat dari perbuatan jahat. Miris kan? Atau mungkin kita mengeraskan hati. Roh Kudus mungkin menyadarkan kita, jangan berbuat itu. Tidak. Lakukan saja. Jangan mengeraskan hati. Koreksi diri. Orang yang dipakai Allah untuk tujuan yang mulia adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tunduk kepada Roh Kudus yang memerintahkan dan mengisyapkan kita. Saya berdoa kita semua, saya termasuk, saya berdoa agar kita jauh dari kedecilan hati dan berkomitmen di dalam dosa. Karena siapa mau dipakai oleh Allah untuk tujuan mulia, tidak mungkin menjauh dari tujuan dan ketetapan Allah. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, langsung ketiga. Tiga tadi ada yang kedua tadi sama. Menjadi alat yang mulia adalah sebuah proklamasi Allah terhadap kekayaan kemuliaan. Saudara, ketika Allah menaikkan derajat kita, memilih kita untuk menjadi orang yang mulia, bukan berarti kita sedang dipuaskan oleh Allah. Lagi ya, ketika kita dipilih oleh Allah, kita tidak sedang dipuaskan oleh Allah, tapi Allah memuaskan dirinya sendiri. Ya, Allah memuaskan dirinya sendiri. Bukan kita yang menjadi tujuan dari penebusan Allah, tapi karena Dia mulia, karena Dia berbelas kasih, Ia berhasrat, dan menyatakan kemuliaannya. Saudara, sifat dari pemuliaan Allah terhadap kita tidak dapat antroposentris, tidak boleh bertuju kepada manusia. Allah tidak sebodoh itu, saudara. Allah tidak sebodoh itu. Allah tidak sedang mengangkat derajat umat pilihan dengan harapan bahwa umat pilihan itu dapat mendapatkan kepuasan diri dan tenggelam dalam rasa bangga pada diri sendiri. Tidak, itu bukan tujuannya Allah. Ketika kita dipilih oleh Allah, itu artinya bahwa Allah sedang menunjukkan bahwa Ia kaya dengan kemuliaan. Saudara, Paulus menegaskan bahwa ketika Allah menggunakan kita untuk tujuan yang mulia, maka itu adalah sebuah proklamasi dari Allah sendiri bahwa Ia adalah Allah yang kaya dengan kemuliaan. Allah adalah pribadi yang berhasrat, ya. Allah adalah pribadi yang berhasrat. Dia menginginkan semua orang tunduk di bawah otoritasnya. Maka umat kepunyaan Allah tidak dapat menggantikan posisi Allah dalam hidupnya. Umat kepunyaan Allah tidak bisa menjadi Allah di dalam dirinya sendiri. Allah harus menjadi tuannya. Saudara, umat kepunyaan Allah harus mengakui bahwa Allah adalah Allah yang menguasai hidup. Itu sebabnya saudara, apabila Anda saya berbuat sesuatu yang baik dan tidak dapat memberi Anda, itulah sebabnya apabila Anda berbuat sesuatu yang baik, Anda dan saya tidak dapat memperhitungkannya sebagai perbuatan karena kekuatan sendiri. Saudara, entah mungkin Anda adalah seorang pimpinan atau bos besar dari sebuah perusahaan besar, tapi karena Anda adalah seorang bos yang punya perencanaan penjualan yang baik, omset perusahaan Anda tiba-tiba naik, melejit. Lalu kemudian Anda tidak bisa mengatakan kepada diri Anda, lihatlah aku adalah bos yang baik, aku adalah bos yang kuat, yang pintar, yang bijaksana. Orang pilihan Allah akan tunduk kepada Allah dan mengatakan, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Allah adalah pemimpin yang penuh rahmat dalam perusahaan saya. Harus seperti itu. Saudara, Anda mungkin buruh kerja, saudara, dan karena Anda gigih ulet bekerja, lalu kemudian permasalahan finansial dari perusahaan Anda menjadi baik kembali. Lalu bos Anda bangga, kamu adalah karyawan yang baik. Anda tidak bisa berkata kepada diri Anda sendiri, saya adalah buruh yang bijaksana. Orang yang dipilih Allah, orang yang sadar
akan otoritas Allah, akan mengatakan Allah adalah pemberi hikmat yang tiada tara. Saudara-saudara, Anda, saya mungkin penginjil atau hamba Tuhan, karena keuletan bekerja membagikan firman kepada orang lain, dan akhirnya banyak orang yang berbalik dan bertobat kepada Allah. Anda tidak mungkin, saya tidak mungkin berkata kepada diri sendiri, oh lihatlah saya adalah penginjil yang diurapi Allah. Lihatlah, penginjil itu tidak diurapi oleh Allah. Tidak ada yang bertobat karena pemberitaannya. Orang yang dipilih oleh Allah akan mengatakan seperti ini. Allah adalah Allah yang berkenan memanggil orang untuk menikmati anugerah. Demikian para pelayan di gereja tidak dapat saling mengklaim prestasinya. Mungkin kapasitas kita berbeda-beda. Tidak peduli mungkin kita. Anda mungkin adalah seorang hamba Tuhan, saya mungkin seorang hamba Tuhan. Majelis di gereja, diaken di gereja, pengurus bidang departemen gereja. Engkau dan saya, Anda dan saya adalah orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan kalau Tuhan tidak pakai kita. Kita hanya sedang dipakai oleh Allah untuk menyatakan betapa mulianya Dia. Saudara, atau mungkin Anda adalah seorang ibu rumah tangga, saudara. Karena Anda ulet, sangat cinta keluarga. Anda mengurus keluarga dengan sangat baik, rumah bersih, anak-anak nyaman, makanan enak. Saudara, karena keuletan Anda ini, anak Anda, suami Anda sangat mencintai Anda. Anda tidak bisa berkata pada diri sendiri, oh lihatlah, tidak pernah kulihat suami tetangga secinta ini kepada istrinya. Aku pantas dihargai dengan cinta oleh keluarga, oleh suami. Saudara, orang yang dipilih oleh Allah, dia akan mengatakan seperti ini dalam hatinya. Kristus telah meneladangkan kasih dan pengorbanan yang begitu dalam. Maka pantaslah sekarang bagiku untuk mengurus keluargaku dengan segenap kekuatanku, bertekun dalam pekerjaanku ini. Aku melihat Kristus yang sangat mencintaiku, maka aku juga harus mencintai keluargaku dengan segenap hati kekuatan. Saudara, entah apapun pekerjaan Anda, pekerjaan kita, saya berdoa bahwa Anda dijauhkan dari rasa mengasihani diri sendiri, mencintai diri sendiri. Saya berdoa Anda dan saya mampu untuk mengembalikan orientasi dari seluruh pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-harinya dengan tulus ikhlas untuk Allah dimuliakan dalam kita. Semua dapat tunduk kepada Allah di bawah otoritas. Lalu aplikasinya untuk kita sekarang apa, saudara? Kita sedang tidak membahas pekerjaan ini kurang mulia, pekerjaan itu kurang mulia. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah setiap orang harus mengerjakan pelayanan dengan baik. Mari kita ambil dua contoh, penginjilan dan pekerjaan profesi yang biasa. Orang Kristen wajib penginjilan, tapi itu tidak berarti bahwa kalau engkau adalah seorang dokter, engkau harus meninggalkan profesi kedokteranmu untuk memberitakan Injil. Allah sudah menetapkan engkau jadi dokter, lalu kemudian engkau menjadi penginjil. Oke, bisa, itu baik. Tapi Allah akan menghukum Anda karena Anda tidak bisa menjadi dokter yang baik. Mungkin Anda adalah dokter, saya jadi penginjil, tapi ilmu kedokteran saya kurang. Saya menginjili orang, dia bertobat, tapi ia datang kepada saya sakit gigi, dia pulang tidak sembuh. Tuhan akan menghukum kita. Tuhan akan menghukum kita. Semuanya dua-duanya harus jalan. Anda mungkin adalah seorang buruh kerja, saudara. Karena Anda ulet, Anda mencintai orang karena cinta kepada Tuhan. Anda memberitakan Injil kepada Allah, kepada orang lain. Lalu orang lain percaya kepada Tuhan. Tapi pekerjaan yang Anda kerjakan di kantor, di pabrik tidak beres. Siap-siaplah, Anda akan dihukum Allah. Tidak beres, kita akan dihukum Allah. Oh, di gereja kita
kita perkataannya sangat terang, tapi jabatan yang kita kerjakan di gereja tidak terorganisir dengan baik, Tuhan akan menghukum kita. Saudara, Allah menginginkan kita seperti itu. Allah menginginkan kita melakukan pelayanan rohani, tapi harus juga mengerjakan bagian kita dalam dunia. Orang Kristen itu bukan manusia munafik. Bukan manusia munafik yang aku kerjakan yang rohani-rohani saja. Yang itu tidak usah, itu kurang rohani. Itu uang semua di sana. Saudara, di sana Tuhan pakai Anda. Di sana Tuhan pakai Anda. Tuhan pakai saya. Maka saudara, ada 3 hal tadi yang sudah kita pelajari. Pertama adalah menjadi alat kemuliaan Allah. Itu harus berdasarkan intervensi Allah. Kemudian harus melalui proses pemisahan dan pengudusan. Lalu kemudian itu harus kita sadari bahwa Allah sedang menyatakan dirinya mulia atas kita. Demikian saja firman Tuhan pada kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami karunia untuk boleh mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Lewat Roh Kudus, kami boleh tahu bahwa Tuhan menginginkan kami untuk tunduk kepada Allah. Bukan karena kami mampu, tapi karena kami memang tidak berguna. Dan karena ketidakbergunaan kami, Tuhan menggunakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami boleh bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan yang kudus, perbuatan-perbuatan yang kudus, dalam pekerjaan-pekerjaan yang Engkau inginkan. Bukan saja terlihat rohani, tetapi hal-hal yang kami kerjakan setiap harinya menjadi tidak beres. Kami mau kiranya Tuhan koreksi kami yang beres, mengerjakan pelayanan gerejawi kami, pelayanan rohani kami dengan baik. Begitu pula kami harus mengerjakan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.